Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Putri Nabila dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan tokoh biografi yang diidolakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tokoh biografi yaitu Ki Haji Dewantara. Jadi, untuk mempersingkat waktunya, saya akan menjelaskan siapa sih Ki Haji Dewantara itu, lahirnya, tempat tanggal lahirnya, dan juga apa sih yang Ki Dewantara hadirkan di Indonesia. Untuk mempersingkat waktunya, jadi Ki Haji Dewantara itu adalah tokoh nasional ya, atau bisa disebut dengan Bapak Pendidikan, pahlawan sekaligus Bapak Pendidikan. Nah, nama aslinya itu Mas Soewardi Sorjaningrat. Tanggal lahirnya itu pada tahun 1922. Lebih dikenal dengan Bapak Ki Haji Dewantara atau yang disebut di Indonesia dengan sebutan Ki Haji Dewantara. Nah, beberapa sumber menyebutkan dengan bahasa Jawanya yaitu Ki Haji Dewantoro. Nah, kalau misalnya umumnya itu kan Ki Haji Dewantara. Tetapi kalau misalnya menurut bahasa Jawanya juga ada yaitu Ki Haji Dewantoro. Jadi Ki Haji Dewantoro ini lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dan wafat di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April tahun 1959 ketika umur beliau sekitar 69 tahun. Selanjutnya, Bapak Pendidikan yang biasa dipanggil Ki Haji Dewantoro ini atau yang disebut dengan Soewardi merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politik kolumnis, pelopor pendidikan bagi bumi putra dan bangsa ketika Indonesia masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Nah, Ki Haji Dewantara ini merupakan pendidikan perguruan tinggi bagi siswa-siswi ataupun untuk putra-putri di Indonesia. Nah, suatu organisasi pendidikan yang memberikan kesempatan untuk para pribumi agar bisa mendapatkan hak pendidikan yang setara seperti kaum priayi dan juga orang-orang Belanda. Ki Haji Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei kini diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi nih, di Indonesia juga ada Hari Pendidikan Nasional. Nah, jatuhnya itu pada tanggal 2 Mei. Jadi setiap tanggal 2 Mei ini disebut juga dengan Hari Nasional. Ki Haji Dewantara mempunyai 3 semboyan yang terkenal: Ingar Sosur Tulodo yang berarti di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangun Karso yang berarti di tengah memberikan semangat, dan Tuturi Handayani. Ini yang sering kita dengar, Tuturi Handayani kan yang suka ada di bed-bed sekolah, lambang-lambang sekolah, ataupun yang berada di sekolah-sekolah kalian, yaitu artinya di belakang memberikan dorongan. Terus salah satu bagian dari 3 semboyan buatan Ki Haji Dewantara yaitu Tuturi Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia hingga saat ini. Atas jasanya namanya juga diabadikan di sebuah nama kapal perang gitu di Indonesia ya, yaitu KRI Ki Haji Dewantara. Jadi ada nih salah satu kapal tulisannya itu KRI Ki Haji Dewantara. Ini tuh untuk mengenang beliau. Terus juga potret Ki Haji Dewantara juga diabadikan di uang kertas. Nah, jadi di uang kertas itu juga ada fotonya Ki Haji Dewantara sebagai juga kita untuk mengenang Ki Haji Dewantara tuh bahwa dia tuh sangat berjasa banget di hidup kita gitu. Terus juga di pecahannya itu yang uangnya itu berada di nominal Rp20.000 pada tahun 1998 nih. 7 bulan setelah meninggal, Ki Haji Dewantara diangkat menjadi pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI yang pertama, Soekarno, pada tanggal 28 November tahun 1959.
Menurut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 1959, Ki Hajar Dewantara merupakan perjuangan dari bangsa masa muda. Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan nasional. Dari Jawa, lahir di lingkungan keluarga Kabupaten Pakualaman. Beliau adalah anak dari G.P.H. Soerjaningrat atau cucu dari Pakualam III. Ia berhasil menamatkan pendidikan dasar di LSC. Wah, keren juga nih guys. Jadi Ki Hajar Dewantara ini bukan hanya pahlawan semata-mata dalam hal pendidikan, tapi dia juga sangat pintar dan juga dia bisa meluluskan tamatannya di LSC. Wow. Terus juga kemudian Ki Hajar Dewantara melanjutkan studinya ke Sofia yang merupakan sekolah dokter khusus putra daerah, tetapi tidak berhasil menamatannya karena sakit. Kemudian Ki Hajar Dewantara memasuki dunia jurnalis. Dia bekerja sebagai wartawan dan penulis beberapa surat kabar. Nggak nyangka bisa menamatkan di Belanda, terus juga masuk kedokteran, terus sekarang juga menjadi penulis. Kira-kira kalian bisa nggak guys gitu? Kalau misalnya aku pengen sih ngikut jejak Ki Hajar Dewantara, tetapi kita melihat dulu untuk perkembangan kita gimana ke depannya. Nah, kita lanjut ya. Jadi contohnya seperti Miden Java, Suedi Tomo, The Express, Kaum Muda, Tosan Hindia, Jahaja Timur, dan Posari. Di hari-hari ketika berkarir sebagai jurnalis, Ki Hajar Dewantara termasuk penulis handal. Tulisan Ki Hajar Dewantara mulai dipahami, komunikatif, dan penuh dengan semangat anti penjajahan. Aktivitas pergerakan Ki Hajar Dewantara. Selain telaten, komitmen, dan ulet sebagai seorang jurnalis muda, Ki Hajar Dewantara muda juga sangat aktif di organisasi sosial dan politik. Kemudian Budi Utomo atau disebut dengan Bung Tomo berdiri pada tahun 1908. Ki Hajar Dewantara masuk ke organisasi ini dan dia aktif di bagian propaganda untuk melakukan sosialisasi dan membangunkan kesadaran rakyat Indonesia, khususnya orang Jawa. Bagaimanapun caranya, rakyat Indonesia di waktu itu harus sadar mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan di Yogyakarta juga diatur oleh Ki Hajar Dewantara. Selain di Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara muda juga sangat aktif di organisasi. Ya, jadi khususnya orang Jawa, bagaimanapun caranya rakyat Indonesia di waktu itu harus sadar mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan di Yogyakarta, juga diatur oleh Ki Hajar Dewantara. Selain di Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara muda juga sangat aktif di organisasi Insulinde. Insulinde itu merupakan organisasi multietnis yang menampung kaum Indonesia. Tujuannya yaitu untuk menginginkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda. Nah, biografi Ki Hajar Dewantara. Als in a Nederlander was, atau seandainya aku orang Belanda. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk mengumpulkan sumbangan dari warga pribumi. Dana ini digunakan untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Perancis pada tahun 1913. Atas aksi Hindia Belanda ini ditimbulkan reaksi kritis dan dari gelombang berhaluan perkembangan nasionalisme Indonesia, termasuk Ki Hajar Dewantara muda. Wajar sangat nih, karena tingkah Hindia Belanda sangat tidak tahu diri, yaitu merayakan kemerdekaan di tanah bangsa yang mereka rebut kemerdekaannya. Ditambah lagi mereka juga mengumpulkan sumbangan dari warga. Ki Hajar Dewantara mulai bereaksi dan menulis sebuah artikel berjudul "En for Allen, Maar ook Allen for En", atau satu untuk semua tetapi semua untuk satu. Wow, keren juga ya. Tapi tulisan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal adalah "Seandainya Aku Seorang Belanda", atau dalam bahasa Belanda berjudul Als ik een Nederlander was.
Karya Ki Hajar Dewantara ini dimuat dalam koran bernama The Express yang dipimpin oleh Douwe Dekker pada tanggal 13 Juli 1913. Artikel buatan Ki Hajar Dewantara ini merupakan kritikan yang sangat pedas untuk kalangan penjabat Hindia Belanda. Contoh kutipan artikel tersebut antara lain sebagai berikut nih. Jadi aku di sini akan menjelaskan sedikit tentang artikel yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Seandainya aku seorang Belanda, aku tidak akan melaksanakan pesta-pesta kemerdekaan di negara yang telah kita rebut sendiri kemerdekaannya. Setara dengan cara berpikir seperti itu, hal ini selain tidak adil, tapi juga tidak pas untuk menyuruh si penduduk pribumi memberikan sumbangan untuk mendanai perayaan itu. Munculnya ide untuk menyelenggarakan perayaan kemerdekaan itu saja sudah merupakan suatu penghinaan. Dan sekarang kita keruk pula dompet para pribumi. Ayo, tidak apa-apa, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Seandainya aku seorang Belanda, aspek yang bisa menyinggung perasaanku dan saudara-saudara sebangsaku adalah kenyataan bahwa pribumi wajib ikut membiayai suatu perayaan yang tidak ada kepentingan dan hubungan sedikitpun baginya. Beberapa pentingnya hingga Belanda awalnya meragukan tulisan ini benar-benar dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Mudah berdiri karena gaya bahasa dan isi artikel yang cenderung beberapa dari artikel-artikel selama ini. Sekalipun benar bahwa Ki Hajar Dewantara muda yang menulis, para petinggi Hindia Belanda percaya ada kemungkinan Douwe Dekker mempengaruhi Ki Hajar Dewantara untuk menulis secara kritis seperti itu. Karena artikel ini Ki Hajar Dewantara ditangkap oleh perintah dari Gubernur Jenderal Hindenburg, lalu akan diasingkan ke Pulau Bangka sesuai dengan pemerintahan Ki Hajar Dewantara sendiri. Tapi dua rekan Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker dan Djito Mangunkusumo, memprotes keputusan itu dan akhirnya mereka bertiga mulai diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Ketika tokoh itu lalu dikenal dengan julukan Tiga Serangkai. Ki Hajar Dewantara muda di kala itu masih berusia 24 tahun. Ketika diasingkan di Belanda, Ki Hajar Dewantara masuk dalam organisasi, yaitu menjadi wadah bagi pelajar asal Indonesia. Organisasi tersebut bernama Indische Vereniging atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Perhimpunan India. Tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah biro pers yang bernama Indonesia's First Bureau yang dalam bahasa Indonesia berarti Kantor Berita Indonesia. Pertama kali inilah penggunaan formal dari istilah Indonesia. Istilah Indonesia ini dulu diciptakan tahun 1850 oleh seorang ahli bahasa dari Inggris yang bernama George Windus dan seorang pakar hukum dari Skotlandia yang bernama James Richardson Logan. Disinilah Ki Hajar Dewantara kemudian memulai impiannya meningkatkan kualitas kaum pribumi dengan mempelajari ilmu pendidikan hingga akhirnya berhasil mendapatkan Europese Acta. Europese Acta adalah ijazah bidang pendidikan yang bernilai tinggi dan kelak menjadi landasan untuk memulai institusi pendidikan yang didirikannya. Dalam masa hidupnya Ki Hajar Dewantara tertarik pada beberapa pemikiran sejumlah tokoh pendidikan dari dunia barat, contohnya seperti Montessori dan Froebel. Pergerakan pendidikan di negara Asia Selatan, khususnya India, yang dipimpin keluarga Tagore. Pemikiran inilah yang mempengaruhi dan mendasari Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan aturan pendidikannya nanti. 3 slogan dalam bahasa Jawa itu berbunyi ing ngarsasung tolodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, yang dalam bahasa Indonesia berarti yang di depan memberikan teladan, yang di tengah memberi semangat atau dukungan, yang di belakang memberi dorongan. Tentu semua siswa sangat paham dengan arti tuturi handayani. Slogan ini tetap digunakan dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia hingga saat ini, khususnya di perguruan taman siswa. Karir Ki Hajar Dewantara setelah Indonesia Merdeka. Setelah Indonesia Merdeka, dalam Kabinet
pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada. Hebat banget. Jadi kita tahu ya, UGM itu juga merupakan tempat di mana Ki Hajar Dewantara bisa mendapatkan perguruan tingginya nih. Terus karena Ki Hajar Dewantara sangatlah berjasa dalam merintis pendidikan umum, selain itu beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional diperingati tiap tahun. Ki Hajar Dewantara menghembuskan nafas terakhir di Yogyakarta pada tanggal 26 April tahun 1959. Beliau dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Sekian video penjelasan tentang biografi mengenai pahlawan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semua dan juga bagi kalian yang menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.